Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Apa kabar? Saya harap sehat semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Langsung saja, topik yang akan kami bahas pada presentasi di pagi hari ini adalah King Kong Cafe dengan produk bestsellernya yaitu es kopi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fianti Nur Amala dari Prodi S1 Manajemen kelas pagi B. Saya di sini sebagai moderator dan ada rekan saya di situ bernama Nuriatul Hairiyah dari Prodi S1 Manajemen sebagai pembaca pertama. Setelah itu ada Eli Mayada dari Prodi S1 Manajemen sebagai pembaca kedua. Setelah itu ada Mustafa Inalahyar dari Prodi S1 Manajemen sebagai pembaca ketiga. Untuk rangkaian acara yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah yang pertama yaitu pembuka, yang kedua yaitu sesi penyampaian dan penyajian materi. Yang ketiga adalah sesi penutup. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi penyampaian dan penyajian data yang akan disampaikan oleh rekan-rekan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Next. Ayo, poin 1. Konsep positioning, differentiation, and brand dengan menggunakan konsep mapping. Jadi di sini ada peta konsep tentang positioning, yaitu salah satu strategi pemasaran yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam atau yang lebih unggul. Ada juga brand, yaitu suatu tanda lambang, istilah, atau desain yang memperlihatkan identitas produk atau jasa. Ada juga differentiation, yaitu proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuat lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Positioning. Positioning adalah strategi pemasaran yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam bentuk konsumen agar terbentuk citra merek atau produk yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaing lainnya. Positioning bisa diartikan sebagai strategi untuk menciptakan citra perusahaan, baik itu konsumen individu, perusahaan, maupun pemerintah. Positioning bertujuan untuk menciptakan image produk yang mempunyai diferensiasi dalam hal fitur dalam bentuk konsumen. Ada diferensiasi. Diferensiasi produk yaitu proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuat lebih menarik terhadap pasar tertentu. Pembedaan tersebut dilakukan baik terhadap kompetitor maupun terhadap produk lain dan produsen produk itu sendiri. Yang terakhir yaitu brand. Brand itu sebuah asosiasi menyeluruh yang dibayangkan seseorang ketika mendengar nama atau produk perusahaan. Bisa dikatakan brand menyangkut image atau apresiasi orang pada sebuah produk ataupun usaha tertentu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa brand memiliki pengertian lebih dari sekedar merek atau pengenal, melainkan sebuah pengalaman dan persepsi konsumen secara lengkap yang akan membedakan sebuah produk dengan kompetitornya. Poin 2, gambaran informasi usaha. Nama usahanya adalah King Kong Cafe, bergerak di bidang sebagai kedai kopi. Hal apa yang ditawarkan? Kenyamanan dan keleluasan yang ditawarkan kedai kopi menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kedai kopi dengan tempat nongkrong lainnya.
Di kedai kopi kita boleh saja berduduk berjam-jam tanpa harus khawatir akan mendapat usiran dari pemiliknya. Di kedai kopi pula kita boleh makan sambil duduk dengan satu kaki, bahkan bila memungkinkan sambil tiduran. Maka tidak heran bila banyak mahasiswa yang menjadikan kedai kopi sebagai tempat konsumsi. Mereka memilih kedai kopi karena sesuai berbeda yang ditawarkan oleh kedai kopi bila dibandingkan dengan warung nongkrong lainnya. Latar belakang pemilihan ide usaha. Usaha kafe atau kedai kopi merupakan salah usaha yang sedang banyak diminati oleh pelaku usaha di banyak tempat, salah satu di Sidoarjo. Hal ini ditandai dengan menyambutnya coffee shop di seluruh sudut kota Sidoarjo. Banyaknya coffee shop yang bermunculan mengakibatkan para pemilik usaha berupaya untuk memenangkan persaingan. Oleh sebab itu, pengusaha coffee shop dituntut untuk memiliki kreativitas dalam menciptakan produk rasa minuman yang dijual, sehingga membedakan dengan produk minuman hasil jualan coffee shop lainnya dan dapat bertahan dalam persaingan. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha agar dapat bertahan, maka penting untuk diperhatikan orientasi pada pelanggan, yaitu menyangkut apa yang harus dilakukan perusahaan untuk dapat menemukan pelanggannya. Strategi ini lebih memfokuskan kebutuhan pelanggan guna menciptakan kepuasan pada diri pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan permasalahan penting bagi penjualan produk. Sebab melalui pelanggan yang merasa puas terhadap produk yang dibelinya akan berperilaku positif bagi perusahaan. Antara lain menjadi loyal, melakukan pembelian ulang, serta menyebarkan ke orang lain dari mulut ke mulut. Kepuasan pelanggan penting untuk meningkatkan produk dan layanan yang berfokus pada pelanggan. Suara pelanggan dapat menjadi masukan berharga bagi manajemen dalam memetakan area mana yang harus diprioritaskan. Penting bagi perusahaan untuk memerhatikan dan memahami yang diperlukan pelanggan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan hal yang penting dalam menyampaikan produk. Kualitas yang dimiliki oleh pelayanan adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan karyawan kepada pelanggan, sehingga membuat pelanggan merasa puas. Pelanggan merasa puas terhadap pelayanan, otomatis pelanggan akan setia terhadap produk yang dibeli. Usaha Anda memiliki dampak pengaruh positif, solusi atas suatu permasalahan yang dihadapi konsumen. Dampak positif, kedai kopi bagi mahasiswa. Dampak positif yang keberadaan kedai kopi bagi mahasiswa adalah mahasiswa memperoleh fasilitas WiFi yang dapat digunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Dengan nongkrong di kedai kopi kita, membahas tugas kampus, maka kedai kopi memfasilitasi tempat bagi mahasiswa. Tersedianya tempat nongkrong ini lebih baik dibandingkan tidak ada tempat untuk nongkrong yang nyaman dan suasana yang relatif ramai di kedai kopi menjadi salah satu kontrol sosial sendiri bagi pergaulan mahasiswa dalam berinteraksi. Dampak negatif kedai kopi bagi mahasiswa. Selain dampak positif, terdapat dampak negatif keberadaan kedai kopi bagi mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menjadi lupa waktu. Dengan kata lain, tujuan awal misalnya hanya untuk bertemu dengan teman, membahas sesuatu, akhirnya karena terbawa suasana santai dan tersedianya fasilitas kedai kopi, maka menjadi lupa waktu. Berinteraksi dengan santai memang menyenangkan, namun lupa waktu bisa mengakibatkan kegiatan lain mahasiswa menjadi tidak selaras. Misalnya menjadi telat masuk kuliah, telat pulang ke rumah, dan sebagainya. Adanya keterbatasan biaya dapat menyebabkan penambahan pengeluaran mahasiswa yang dibebankan kepada orang tua, karena mayoritas mahasiswa belum kerja untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Sebagian kecil menyatakan menjadi malas melakukan aktivitas yang lainnya berkaitan dengan lupa waktu. Bila lupa waktu diperturut
maka akan menyebabkan mahasiswa menjadi malas melakukan aktivitas yang lainnya. Kaum remaja, hal ini karena remaja baik dari kalangan SMP sampai SMA, sudah banyak yang sudah nongkrong atau berkumpul bersama. Sebuah lifestyle tersendiri di kalangan remaja, apalagi sudah tersedia banyak kedai kopi yang didesain menarik, sehingga tidak hanya difungsikan untuk tempat nongkrong, tetapi juga sekaligus sebagai tempat berselfie ria bagi para remaja. Hal ini karena para pekerja biasanya memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan setiap harinya. Hal ini pun mengharuskan mereka untuk tetap terjaga bahkan hingga tengah malam, dan kopi menjadi salah satu pilihan favorit para pekerja untuk menemani aktivitas mereka. Karena kopi mengandung kafein yang dapat meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas, terutama dalam bekerja. Terlebih lagi, di waktu lembur yang membutuhkan ekstra tenaga dan pikiran untuk tetap terjaga. Tidak hanya itu, para pekerja akan meeting dengan klien pun mereka akan memilih kopi untuk menemani pembicaraan mereka. Tidak jarang juga mereka akan memilih kedai kopi terdekat sebagai tempat untuk meeting. Kaum mahasiswa, saat waktu luang, para mahasiswa sering memanfaatkan untuk mengikuti berbagai kegiatan atau organisasi di luar dan dalam kampus. Bertemu banyak orang, saling mengobrol hingga akhirnya mencari tempat nongkrong untuk saling berbagi pikiran atau membicarakan masalah program kerja organisasi. Dan di bagian inilah, sebuah tempat nongkrong seperti kedai kopi dibutuhkan tidak hanya mahasiswa yang dijadikan sebagai banyak tugas, bahkan tidak jarang mahasiswa akan rela bergadang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain itu, banyak mahasiswa yang sengaja pergi ke kedai kopi untuk belajar, terutama bagi mahasiswa yang memang memiliki kebiasaan belajar di luar rumah. Pada masa-masa ujian, mahasiswa dibutuhkan tenaga terjaga dan bergadang. Kopi biasanya cocok untuk menemani waktu-waktu tersebut. Siapa kompetitor itu usaha Anda dan analisis ancaman dari kompetitor. Kompetitor usaha kami karena zaman banyak yang membutuhkan usaha kopi shop. Analisis kami dari ancaman kompetitor adalah: 1. Mengenali seperti apa pesaing kita. 2. Monitor strategi sosial media pesaing. 3. Analisa bagaimana pesaing dapat memasarkan produk. 4. Analisis tingkat engagement pada konten marketing pesaing. 5. Mengetahui harga produk pesaing. 6. Mengetahui analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, threats. Diferensiasi apa yang bisa kalian tawarkan untuk produk kalian akan memiliki perbedaan dari kompetitor. Mengenali target pasar. Riset akan menghubungkan tawaran yang diberikan bisnis dengan keinginan calon konsumen. Cara ini akan menunjukkan pilihan diferensiasi yang akan melakukan agar tawaranmu lebih menarik. Membuat pembeda. Membuat brand yang memiliki karakteristik khusus untuk memperoleh pembeda yang spesifik, seperti perbedaan pada harga, studi brand, dan cara membina relasi dengan konsumen, pelayanan, fitur produk, dan distribusi. Menyampaikan kisah. Kami membuat cerita yang akan membedakan sekaligus merubah target pasar menjadi pelanggan. Kami memanfaatkan bio website untuk menceritakan kisah kepada target audiens. Manfaat media sosial juga. Menggunakan influencer. Macam influencer yang kami gunakan seperti brand ambassador, mikro makro, evangelis, atau brand advocate. Menjajal program afiliasi dengan mempromosikan produk ke target pasar lewat partner terpercaya. Buatlah logo sederhana ide usaha Anda serta penjelasan makna dari logo tersebut. Cukup. Next. Filosofi dalam logo King Kong Cafe. Yang pertama ada lingkaran. Lingkaran tersebut melambangkan brand image yang sama seperti lingkaran, yaitu melindungi dan menggenggam. Setelah itu ada warna coklat yang dominan pada logo King Kong Cafe. Warna ini menunjukkan kehangatan bagi setiap pengunjung kafe.
mencerminkan kesederhanaan pegawai, keramahan, serta kenyamanan. Selanjutnya, ada SCTD 21. Kita mendirikan brand King Kong Cafe di tahun 2021. Selanjutnya, ada gambar King Kong, seringkali diartikan sebagai monyet raksasa. Dan arti itu pun tak jauh beda dengan nama brand kami, King Kong Cafe. Agar produk kita, kafe kita, brand kita besar, tentunya melambung sampai penjuru dunia. Yang terakhir ada gelas cup, melambangkan tempat atau wadah. Penambahan pikiran, relaksasi, ketenangan bagi siapapun yang menyeduh hangatnya atau segarnya varian minuman di King Kong Cafe. Next. Baik, berikut beberapa contoh dari menu bestsellernya. Yang paling bestseller yaitu es kopi. Oke, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menyampaikan dan menyajikan materi pada pagi hari ini. Beri-beri maaf kami sampaikan kepada penonton apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.